Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua, kelas 4, 5. Selamat pagi juga Bapak Ibu Guru yang mungkin saat ini hadir untuk mengikuti technical meeting. Sekarang pukul 9.57, jadi masih ada 3 menit lagi. Ya, kita sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita bisa kenalan dulu. Nanti kita kenalan lagi ya, tentu saja karena teman-teman yang lain mungkin belum. Kami dari tim penyelenggara Gerak Matrix 2022 mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya kepada teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu guru yang sudah ikut berpartisipasi untuk memeriahkan gelar Gerak Matrix 2022. Nah, hari ini technical meeting kita jadwalkan tepat pukul 10 sampai selesai, ya kira-kira maksimal pukul 12. Sebelumnya kami mohon maaf juga atas simpang siur informasi ya, terutama technical meeting yang sempat tertulis jam 12 di website. Karena sebelumnya kita memang mengagendakan jam 12, tapi karena ada kendala dan juga acara untuk Bapak Ibu guru yang ada di SMP Maria Mediatrix, jadi technical meeting terpaksa harus diajukan lebih cepat. Ini coba, oh iya perkenalan dulu ya. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Pak Damar, nah, di SMP Maria Mediatrix, mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian ada rekan-rekan Pak Damar yang lain yang nanti akan berkenalan sendiri-sendiri pada sesinya ya. Sekarang Pak Damar mau sapa nih, adik-adik semua nih. Halo, ada Anastasia dari SD Antonius II. Halo, mana suaranya mungkin? Halo Pak. Hai. Wah, ternyata tepat ya, adik Anastasia. Ada adik Angeli. Kemudian, halo, ini Angeli dari SD mana ya? Oh, belum ya, belum on ya. Oh iya, biar Pak Damar nggak sendirian nih. Ini di sini Pak Damar rasanya ngomong sama kamera, supaya nggak merasa kesepian. Yuk adik-adik mungkin disiapkan wajah-wajahnya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kita buka kameranya. Nah, biar Pak Damar nggak merasa sendirian. Nah, ayo kita buka bersama kameranya. Siapkan dulu wajahnya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nah, baik. Adik-adik dan teman-teman semua, sekarang sudah pukul 10.00. Kita akan mulai kegiatan acara Technical Meeting Gerak Matrix 2022. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah membuka kamera. Wah, ini banyak nih Pak Damar, lihat. Udah nggak kesepian lagi ya sekarang. Pada acara Gerak Matrix ini, agendanya yang pertama, nanti Pak Damar akan memulai dengan doa pembuka. Yang kedua, Pak Damar akan membacakan ketentuan umum peserta lomba Gerak Matrix 2022, yang kemudian nanti akan dilanjutkan pemaparan petunjuk teknis masing-masing lomba. Kita mulai nanti dari lomba solo vokal, kemudian lomba menggambar, kemudian lomba storytelling. Jadi ada 3 ya. Nah, kemarin ada banyak nih yang tanya-tanya kepada panitia, Pak, ini kalau begini bagaimana? Nah, sekarang silahkan ditanyakan. Untuk mengawalinya, marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Pak Damar akan memimpin doa secara Katolik bagi Bapak Ibu, adik-adik yang mungkin beragama lain bisa menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena atas limpahan berkat-Mu kami boleh berkumpul secara virtual bersama-sama dalam technical meeting Gerak Matrix 2022 ini untuk mendengarkan informasi yang berguna bagi kami untuk menjalani kompetisi. Berkatilah segala apa yang kami usahakan pada hari ini, kelancaran koneksi jaringan,
sehingga kami mampu mendengar dengan baik informasi dan dapat melaksanakan lomba gerak matriks dengan baik dan lancar. Semua ini kami serahkan kepadamu, ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, maka kegiatan kedua Adamar akan lanjutkan dengan sharing ketentuan umum Lomba Gerak Metrik 2022. Mohon konfirmasi apakah sudah tampil layarnya? Layarnya sudah tampil apakah belum? Sudah kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, Gerak Matrix 2022 ini memiliki 3 jenis perlombaan, yaitu lomba solo vokal, lomba storytelling, dan lomba menggambar. Ya, seperti yang kalian ketahui ya, Gerak Matrix ini dilaksanakan oleh SMP Maria Mediatrix Semarang. Kemudian, apa sih ketentuan umumnya? Yang pertama, peserta lomba adalah peserta didik kelas 4 dan 5 SD atau sederajat pada tahun pelajaran 2021-2022. Kecuali lomba storytelling yang hanya untuk kelas 5 yang dibuktikan dengan surat rekomendasi kepala sekolah. Peserta lomba hanya boleh mengikuti 1 jenis lomba. Khusus storytelling, sekolah mengirimkan maksimal 2 peserta. Batas waktu pendaftaran adalah kemarin, 8 April 2022. Selanjutnya, peserta wajib mengikuti technical meeting pada tanggal 9 April 2022, jam 12 sampai selesai. Biaya pendaftaran 30.000, kemarin sudah ya ditransfer melalui bank yang tertera itu. Kemudian pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2022 melalui YouTube SMP Maria Mediatrix. YouTube SMP Maria Mediatrix itu apa sih? Kalau adik-adik pengen tahu, bisa ketik aja di YouTube SMP Maria Mediatrix. Begitu nanti akan muncul paling atas ya. Baik. Begitu ketentuan umumnya. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan terutama seputar lomba, bisa disatukan dengan pertanyaan-pertanyaan ketika technical meeting di tiap-tiap kelompok lomba. Baik. Untuk selanjutnya, maka technical meeting akan dilaksanakan oleh lomba menggambar. Oh, tadi Pak Damar bilang solo vokal ya. Solo vokal, tapi mohon maaf kita geser ya. Kita geser dulu untuk lomba menggambar oleh Ibu Yudit yang sudah siap. Kami persilakan Ibu Yudit. Perlu share screen? Perlu, Pak. Oke, di share screen-in aja nggak apa-apa. Ya, nanti perkenalan dulu ya Ibu ya. Baik, teman-teman kelas 4 dan 5 dari SD seluruh Indonesia Raya ya teman-teman ya. Selamat datang di SMP Maria Mediatrix. Terima kasih sudah bergabung dan sudah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan lomba di SMP Maria Mediatrix. Nah, teman-teman, saya di sini sebagai istilahnya apa ya, kontak person untuk lomba menggambar. Ya, jadi teman-teman kemarin yang sudah WA itu ke saya ya. Mungkin mau lihat wajahnya Bu Yudit ya? Perlu nggak sih? Perlu ya. Oke. Ini wajah saya. Nah, salam kenal buat teman-teman semua. Selamat bergabung untuk mengikuti kegiatan lomba di sekolah kami. Oke, kelihatan kok Pak. Terima kasih. Baik, pertama-tama kita akan membacakan sedikit ya. Saya yakin teman-teman juga sudah membaca untuk judisnya, untuk lomba menggambar apa saja. Next, Pak.
Nah, peserta lomba adalah peserta didik kelas 4 dan 5 ya teman-teman ya, tingkat SD atau sederajat pada tahun pelajaran 2021-2022 yang dibuktikan dengan surat rekomendasi kepala sekolah. Nah, beberapa dari kalian kemarin memang sudah mengumpulkan, tapi juga ada beberapa juga yang belum mengumpulkan untuk surat rekomendasinya. Masih kami tunggu, tidak apa-apa, atau mungkin nanti dikirimkan beserta dengan karyanya, itu juga tidak masalah ya. Kemudian setiap sekolah maksimal itu mengirimkan 2 peserta saja, tidak boleh lebih. Ya, harapannya nanti bisa menyeluruh dari seluruh Indonesia dan jumlahnya pesertanya juga lumayan banyak ini teman-teman ya. Kita lanjut saja. Oke. Untuk teknik pelaksanaannya, babak penyisian yang pertama, peserta lomba menggambar sesuai dengan tema lomba yaitu lingkungan hidup. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa menggambar lingkungan hidup yang ada di sekitar teman-teman itu boleh, ya. Mau berbentuk apapun dengan teknik seperti apapun, dengan corak yang seperti apapun itu kami kembalikan ke teman-teman bebas, ya. Kemudian untuk bidang gambar, kertas ukurannya adalah A3, ya. Ukuran kertas gambarnya A3. Tolong bisa diperhatikan dengan sebaik-baiknya untuk kertas gambar, karena ketika nanti teman-teman salah mengumpulkannya dengan kertas-kertas yang lain, maka tidak akan kami hitung. Ya. Kemudian untuk alat menggambar, bebas ya. Untuk alat menggambar bebas, pensil warna, krayon, spidol, cat air, dan lainnya itu boleh digunakan. Ya, kami memberikan ruang yang cukup luas untuk teman-teman berekspresi, jadi untuk alat menggambarnya bebas. Kemudian setiap peserta hanya bisa mengirimkan 1 karya saja. Ya, jangan sampai kalian mengirimkan double. Ya, karena nanti yang digunakan ya hanya 1 tok, ya. Kemudian untuk kriteria penilaian itu ada kesesuaian tema, kreativitas, originalitas, kemudian finishing. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Next, Pak. Oke, gambar dimasukkan ke dalam amplop coklat A3 juga ukurannya ya. Pokoknya yang amplop yang cukup untuk memasukkan kertas A3 ya. Dan dikirimkan melalui pengiriman ekspedisi paling lambat 23 April 2022. Ya, harapannya sebelumnya sudah teman-teman kirim atau mungkin kalaupun 23 April itu baru dikirim, itu sudah bisa langsung sampai di SMP Maria Mediatrix. Khusus untuk teman-teman yang ada di Semarang, boleh langsung dikirim ya, tidak perlu pakai JNE, tidak perlu pakai pos, tidak perlu pakai JNT, tidak perlu pakai paket-paket pengiriman yang lain, boleh langsung dikirimkan di SMP Maria Mediatrix aja. Nanti dititip ke Satpam boleh, ya, untuk lomba menggambar. Kemudian karya dapat dikirimkan pada alamat SMP Maria Mediatrix MT Haryono 908 Semarang, Jawa Tengah 50242. Nah, kemudian nanti akan kami adakan untuk babak penyisian, ya itu kan nanti akan digunakan sebagai babak penyisian, kemudian nanti akan terpilih 10 peserta dengan karya terbaik dan akan mengikuti penilaian pada babak final. Ya, yang akan dilaksanakan secara langsung ya dengan video conference pada tanggal 30 April 2022 pukul 8 pagi. Ya. Jadi nanti teman-teman langsung ya finalnya langsung, jadi langsung gambar ya, langsung ketemu dengan para jurinya ya. Oke, next ke babak final. Nah, babak finalnya nanti seperti apa? Nah, 10 orang yang terpilih nanti, karena ini nanti kalau saya lihat di sini yang mendaftar itu ada sekitar 22 peserta. Ya, ada sekitar 22 peserta. Jadi nanti akan saya pilih 10, bukan saya ding, para dewan juri pilih 10 yang terbaik dengan karya terbaik untuk mengikuti babak final. Ya. Kemudian pelaksanaannya secara video conference, peserta bisa mempersiapkan, mungkin dari sekarang saya yakin teman-teman sudah optimis sekali untuk menjadi pemenang, ya toh. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan aplikasi Zoom-nya dulu, ya. Aplikasi Zoom-nya udah dipersiapkan dari sekarang, udah di-download dari sekarang. Nah, ini kan sudah ada ya teman-teman ya Zoom-nya ya. Kemudian teman-teman juga bisa mempersiapkan kertas A3. Jadi kalian kalau misalnya mau beli sekalian aja ya atau sama buat nanti ketika teman-teman final
Harapannya kan karena teman-teman ini nantinya akan menjadi pemenang, ya toh? Nah, jadi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kertasnya juga A3, kemudian alat gambar yang nantinya digunakan untuk menggambar salah satu motif, ya toh. Nanti ada motif yang akan kami tentukan. Misalnya di situ ada gambar singa, kemudian kami menyuruh teman-teman untuk membuat singa secara langsung, kemudian langsung dihadapkan ke layar ya, selama beberapa menit. Nah, itu akan menjadi penilaian bagi kami. Kemudian setiap peserta diberi waktu kurang lebih 5 menit. Jika sudah selesai menggambar, bisa langsung ditunjukkan kepada dewan juri. Ya, akan dipilih 3 pemenang. Oke, ini kriteria penilaiannya akan saya terangkan lebih lanjut, teman-teman. Pak, saya share screen bisa ya? Oke. Oke. Nah, selanjutnya saya akan share untuk profil juri. Sudah tampak ya? Oke. Baik, saya yakin teman-teman pengen banget tahu siapa sih kira-kira jurinya nanti. Ya, jurinya yang jelas bukan Bu Yudit. Bu Yudit ini hanya memberikan wadah saja buat teman-teman, menginformasikan segala sesuatunya kepada teman-teman untuk lomba terkait dengan lomba, tetapi untuk jurinya nanti ada tersendiri. Inilah wajah dari para juri. Oh, sorry. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, juri yang pertama ini adalah seniman dari Semarang ya teman-teman ya. Namanya Pak Dadang Pribadi. Ya, ini apa ya istilahnya ya? Koordinator dari Oratoret ya, pendiri dari Oratoret. Saya yakin kalau teman-teman itu mengikuti komunitas seni rupa di Semarang ya, nah pasti kenal dengan beliau ya. Kemudian yang kedua ini ada Bapak Heribertus Virgo Isnanto, seorang pendidik, seorang guru di SMA Sede Sapiensie, kemudian beliau juga seorang perupa, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah Pak Haryo Sintanumurti dari Jogja, jauh-jauh dari Jogja. Beliau adalah sutradara, plus juga beliau adalah seorang art director. Ya, jadi ketiga juri kita untuk lomba menggambar ini ya memang sudah mumpuni di bidangnya ya teman-teman ya, terutama di bidang seni rupa. Kemudian, nah sudah tahu ya wajahnya seperti apa ketiga bapak ini. Kemudian yang selanjutnya, nah kriteria penilaian masing-masing skornya 25. Apa saja yang akan dinilai nanti? Yang pertama adalah tentang komposisi. Komposisi di sini bagi menjadi 3, bentuk gambar, kemudian warna, ya. Kemudian yang ketiga ada gelap terangnya, itu kelihatan. Kemudian yang kedua adalah ekspresi dan kreativitas teman-teman semua. Sesuai nggak sama temanya? Misalnya di situ saya kasih tema lingkungan hidup, tetapi teman-teman nanti menggambarnya dengan tema yang lain misalnya. Ya. Kemudian teknik juga diperhatikan. Kemudian yang ketiga ada nilai estetika, keindahan, kerapian, kebersihan. Itu juga kami nilai. Kemudian yang terakhir itu adalah originalitas, karya benar-benar dari teman-teman sendiri, tidak digambarkan mamah, tidak digambarkan papa, tidak digambarkan guru les, atau mungkin teman-teman tidak menjiplak karya dari orang lain. Begitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan lomba menggambar. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan pada akhir sesi penjelasan materinya. Begitu saja, terima kasih Pak Damar, saya kembalikan waktu. Iya, terima kasih Bu Yudit, bisa share-nya dimatikan. Iya, adik-adik, suara sudah terdengar? Iya. Halo, Pak Damar kembali lagi ya. Seperti yang disampaikan Bu Yudit, mungkin masih ada banyak pertanyaan dari adik-adik mengenai bagaimana sih lomba menggambar kalau misalnya nanti belum jelas. Nah,
Adik-adik semua bisa bergabung di grup WhatsApp mengenai lomba yang sudah di-share-kan kemarin lewat email, tapi misalnya nanti adik-adik ada yang lupa atau belum tahu, adik-adik bisa langsung gabung ke, bentar, saya bukakan, lomba menggambar. Sama ya, ini tadi penilaian sudah ya. Nah, ini join grup WhatsApp yaitu di bit.ly /gerak matriks begitu. Ketika jadi browser di Google atau ya di Google bit.ly /gerak matriks. Nah, Pak Damar di sini mengingatkan kepada adik-adik karena technical meeting ini merupakan salah satu syarat wajib, maka jangan lupa melakukan presensi juga. Presensi link sudah di-share di channel chat. Sudah belum ya? Sudah, Pak. Sudah, terima kasih. Ya. Sudah, Pak. Sambil ya, terima kasih. Sambil Pak Damar lanjutkan ya. Nanti misalnya adik-adik masih ada pertanyaan nih, bingung. Nah, kita sesi tanya jawabnya kan di terakhir. Tetapi adik-adik supaya tidak lupa kalau misalnya ada pertanyaan, baik Bapak Ibu guru juga boleh bertanya, Bapak Ibu orang tua juga mungkin jika hadir di sini, langsung saja chat di kolom chat. Langsung saja chat di kolom chat. Gitu ya. Chat di kolom chat. Nah, Pak, saya mau bertanya. Bu, saya mau bertanya. Nah, itu di kolom chat. Untuk tanya secara langsung kita di sesi akhir ya. Nah, tadi Bu Yudit belum menyampaikan hadiah lombanya ya, Bu ya. Nah, itu bisa dilihat di tampilan. Oh iya, juaranya belum ya Pak ya. Ya, itu teman-teman bisa dilihat. Pengumuman, untuk hadiah lombanya setiap lomba sama ya, untuk nominalnya dan juga jenis hadiahnya. Ya, terima kasih Bu Yudit. Baik, begitu. Sekarang saatnya technical meeting yang kedua, yaitu untuk lomba menyanyi. Lomba menyanyi akan disampaikan oleh Pak X. Pak X, biar nanti kenalan sendiri ya adik-adik. Pak X. Baik, kami persilahkan Pak X untuk menyampaikan technical meeting mengenai lomba menyanyi. Silakan, silakan. Nah, selamat siang, Pak X. Nggak boleh ya, nggak boleh. Adik-adik, perkenalkan, ini adalah Pak X. Nanti silakan adik-adik bertanya mengenai lomba solo vokal ya. Baik, sudah tampilan sudah ada ya di. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Silakan waktu dan tempat. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi adik-adik semua, Bapak Ibu guru dimanapun berada. Karena ini lombanya tidak cuma di Semarang aja pesertanya, juga ada di luar Semarang, sampai terjauh di mana ya kemarin ya? Iya, ada yang dari Palembang, ada yang dari Nusa Tenggara. Mungkin yang di Nusa Tenggara sudah siang-siang ini, mendekati jam makan siang. Oke, perkenalkan, nama saya Pak Mario, yang menjadi koordinator untuk lomba solo vokal. Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Bisa, Adik-adik? Pak. Bisa, cuma Ya. ada suara gangguan, Pak. Oh, ada suara gangguan. Nah, suara dari manakah itu? Tenang saja, nanti akan diperbaiki. Oke, baik. Nah, kita setelah tadi membahas untuk yang lomba menggambar, kali ini kita akan coba perhatikan untuk lomba solo vokal. Baik, untuk lomba solo vokal sendiri, di sini pesertanya adalah kelas 4 dan juga kelas 5 tingkat sekolah dasar. Nah, sama kayak tadi menggambar, kelas 4 dan juga kelas 5. Dan juga dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kepala sekolah. Nah, tentunya
karena saat ini kondisinya juga masih pandemi ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, untuk pelaksanaan lomba solo vokal, kita laksanakan secara online atau secara daring. Video yang akan adik-adik tampilkan, yang akan nantinya diperlihatkan, yang akan ditontonkan, ini paling lambat dikumpulkan pada tanggal 25 April. Jangan sampai terlambat. Semua wajib mengumpulkan paling lambat tanggal 25 April. Nantinya video-video yang sudah terkumpul pada tanggal 25 April ini akan ditayangkan melalui YouTube SMP Maria Mediatrix pada tanggal 7 Mei 2022. Video-video adik-adik semua yang sudah dibuat, yang sudah diambil, nah itu nanti akan bisa kita lihat bersama masing-masing itu pada tanggal 7 Mei 2022. Nah, disimpan, diingat-ingat ya teman-teman untuk tanggalnya, biar nanti tidak kelewatan. Nah, ketentuan untuk pengambilan videonya. Yang pertama, video diambil dalam posisi landscape dengan resolusi 720 pixel atau 1080 pixel. Nah, jadi posisinya seperti ini. Bukan gini ya. Bukan gini, tapi gini. Jadi posisinya tidur. Landscape. Proses pengambilan video dilakukan secara live record di dalam ruangan tertutup. Dan mohon untuk adik-adik semua, nanti mohon bantuan juga untuk Bapak Ibu Guru yang mendampingi, bisa diperhatikan terkait dengan gema ruangan. Nah, live record itu seperti apa? Live record seperti apa? Jadi adik-adik ini tidak rekaman dulu. Jadi antara gambar dan juga suara itu tidak direkam terpisah, tapi dalam satu kesatuan yang sama. Jadi langsung seperti saat ini Pak Mario ngomong ini, nah ini disebut seperti live record. Jadi pengambilan gambarnya langsung tidak dipisah. Pengambilan video dan audio tidak diperkenankan dilakukan secara terpisah. Peserta diperbolehkan menyanyi dengan menggunakan mikrofon pada saat pengambilan video. Nah, tapi mikrofonnya itu adalah mikrofon dengan jenis mikrofon yang dinamik. Mikrofon dinamik itu yang biasa digunakan di panggung itu, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita ada acara atau kita melihat tampilan-tampilan di televisi, nah seperti itu yang disebut mikrofon dinamik. Bukan mikrofon kondensor yang biasa digunakan untuk rekaman di studio-studio. Lalu video diserahkan kepada panitia merupakan video yang belum pernah digunakan untuk lomba maupun konser. Jadi ini video terbaru ya, Bapak Ibu dan adik-adik semua, belum pernah atau belum sama sekali digunakan untuk perlombaan apapun ataupun konser di luar perhelatan gerak matriks ini. Video merupakan produk original pengambilan tahun 2022. Ini untuk ketentuan pengambilan videonya. Peserta tidak diperkenankan melakukan editing audio pada video yang telah diambil, dan apabila diketahui melakukan editing, maka peserta tersebut akan didiskualifikasi. Jadi suaranya benar-benar suara asli adik-adik, tidak ada editing dari equalizer atau gemanya atau yang lain. Nah, maka dari itu mohon diperhatikan untuk gema ruangan yang nanti akan digunakan pada saat pengambilan gambar. Peserta memilih lagu yang dinyanyikan dari list yang telah disiapkan oleh panitia. Nah, ini kemarin sudah pada milih nih pada saat pendaftaran. Ada 7 atau 6 lagu, Pak Mario agak lupa. Oh ternyata 8, kurang 1. Peserta diizinkan untuk mengubah nada dasar lagu yang dinyanyikan. Silahkan disesuaikan ya adik-adik. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Gunakan nada dasar yang benar-benar kalian nyaman untuk
bernyanyi. Nah, peserta akan mendapatkan link berupa pengumpulan video. Ini untuk link pengumpulan video, Bapak Ibu semua bisa melihat di website SMP Maria Mediatrix. Di situ juga sudah ada link pengumpulannya. Bisa diakses mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 25 April. Pak, maaf kalau misalnya link pengumpulannya dikirim di grup gimana, Pak? Oke. Oke, untuk pertanyaan Pak Mario jawab sekarang ya. Ini untuk pertanyaan ini aja, tapi yang lain nanti kita jawab di akhir. Nah, terkait dengan link pengumpulan nanti bisa Pak Mario juga akan sampaikan di grup. Silahkan nanti yang belum join grup WA, silahkan bisa join grup WA. Lalu untuk yang ke-12, ya, iringan lagu atau -1 dapat dipilih bersamaan dengan link pengumpulan video. Nah, itu kemarin Pak Mario sudah cantumkan di link pendaftaran untuk link iringannya atau -1-nya. Nah, tapi kalau adik-adik punya iringan sendiri di luar iringan yang sudah Pak Mario share, boleh digunakan. Jadi tidak harus menggunakan iringan yang sudah disediakan. Kalau ada yang lain, boleh digunakan. Dan peserta tidak diperkenankan mengubah lagu yang telah dipilih pada form pendaftaran. Oke, ini untuk pengambilan videonya. Nah, untuk penilaian, nah nanti yang dinilai ada apa aja sih? Yang pertama, dari teknik, itu ada tempo, ada intonasi, ada artikulasi, dan juga dinamika. Dari segi artistik, ada ekspresi dan stage act. Nah, bagaimana sih adik-adik ini akan menguasai panggung? Panggungnya mana? Ya, panggungnya adalah area kalian dalam mengambil video nanti. Bagaimana adik-adik mengekspresikan lagunya di depan kamera, bagaimana menyanyikan, sikapnya, apakah lagunya senang, tapi muka adik-adik sedih. Nah, itu nanti penilaiannya akan berbeda pastinya. Nah, nanti akan ada 3 juara 1, juara 2, dan juara 3, ditambah 1 juara favorit. Juara favorit ini akan dipilih melalui like di YouTube channel SMP Maria Mediatrix yang akan tayang pada tanggal 7 Mei nanti. Nah, ini untuk ketentuan dari juara favoritnya. Video yang tampil tanggal 7 Mei 2022, silahkan bisa teman-teman ajak siapapun itu, Bapak Ibu semua ajak untuk memberikan like kepada anak-anaknya, nah, kepada kalian adik-adik semua, selama 1 kali 24 jam. Jadi mulai dari jam 00 tanggal 7 Mei sampai dengan jam 23.59 tanggal 7 Mei. Selama 1 hari itu, silahkan beramai-ramai. Nah, Bapak Ibu semua, adik-adik semua, ajak siapapun itu. Teman-teman kalian, saudara-saudara, kakek, nenek. Ajak untuk nge-like video kalian. Peserta yang menerima informasi, peserta akan menerima informasi tanggal dan jam penayangan di Instagram dan juga grup WA, nanti akan dikirim juga. Link juga akan dikirim di grup WA untuk link YouTube-nya pada saat penayangan nantinya. Nah, vote akan ditutup setelah melewati batas waktu 1 kali 24 jam. Pemenang penampil favorit akan ditentukan dari jumlah like terbanyak pada video peserta, dan apabila ditemukan vote dislike, itu tidak akan mempengaruhi jumlah vote like yang sudah diberikan. Jadi yang kalau nanti di video adik-adik nih, misalnya ada yang nge-dislike, ada yang ngasih jempol ke bawah, itu tidak akan dihitung, tenang aja. Yang dihitung hanya yang jempol ke atas aja. Nah, keputusan akhir juri dan panitia tidak dapat diganggu juga. Oke. Nah, ini list lagu yang sudah adik-adik pilih dari pada saat kemarin pendaftaran. Nah, tentunya pilihan-pilihan lagu itu adalah pilihan terbaik untuk kalian nanti bisa memberikan tampilan terbaiknya. Ini
untuk hadiah lomba sama seperti di lomba menggambar tadi. Oke. Dan oke, sudah sampai storytelling. Ya, untuk solo vokal Pak Mario rasa hanya itu. Terkait dengan juri, nah di sini ada 3 juri juga untuk solo vokal. Yang pertama, ini kalau tadi yang menggambar sudah bapak-bapak semua, nah, kita yang solo vokal pakai kakak-kakak aja. Karena biar jiwa mudanya juga dapat ya toh, kita pakai kakak-kakak aja. Yang pertama itu nanti ada namanya Kak Kris, ya Pak Mario tidak bisa menampilkan fotonya, mungkin nanti sewaktu-waktu bisa ketemu. Yang pertama ada Kak Kris, di sini dia seorang kesehariannya dia membuat sebuah berbagai aransemen lagu juga. Nah, di sini dia bekerja di Jogja, teman-teman, dan juga tinggal di Jogja. Jadi Kak Kris ini adalah seorang marketing communication di salah satu hotel di Jogja. Dan kesehariannya dia juga membuat sebuah aransemen lagu, kompos sebuah lagu dengan berbagai karya-karya yang sudah diciptakan. Yang kedua ada Kak Rima, ini berasal dari Solo, Jawa Tengah, yang merupakan seorang singer. Dan yang ketiga ada Kak Vina yang merupakan seorang guru seni musik di Semarang. Nah, itu untuk profil singkat dari ketiga juri di solo vokal. Itu untuk penyampaian solo vokal. Nah, saya akan kembali panggilkan bos ganteng kita, Pak Damar, untuk bisa melanjutkan sesi selanjutnya. Begitu pemaparan dari Pak Mario. Terima kasih teman-teman. Kita kembalikan ke Pak. Ya, terima kasih Pak Mario. Silakan. Baik, tadi Pak Damar disebut bos ganteng, padahal ya iya sih, tapi kan jangan disebut-sebut gitu ya. Oke, tadi pemaparan dari Pak Mario untuk perlombaan solo vokal. Perlombaan. Ada satu yang beda ya dari lomba-lomba yang lain. Kalau solo vokal ini ada juara favorit. Jadi mohon adik-adik jangan salah. Loh, berarti pemenangnya dipilih dari like dong. Oh enggak adik-adik. Pemenang tetap dipilih oleh juri berdasarkan kriteria penilaian yang sudah disampaikan. Hanya saja ada satu juara lagi, yaitu namanya juara favorit gitu ya. Itu Pak Damar tekankan. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke lomba yang ketiga, yaitu storytelling. Akan disampaikan oleh Miss, tadi Mr. X, sekarang Miss Y. Ya, silakan, Miss Y. Sebelah mana, kanan atau kiri nih? Halo, ya, adik-adik, perkenalkan. Silakan, langsung saja ya. Siap. Baik. Halo, good morning adik-adik yang ada dimanapun dan mungkin ada, good morning, ada Bapak Ibu guru pendamping atau orang tua yang juga mengikuti technical meeting ini. Ya, senang sekali saya di sini. Perkenalkan diri dulu saja. Saya Miss Niken. Ya, saya biasa dipanggil Miss Niken di sekolah karena saya mengampu pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih mengenai seperti apa nanti teknik pelaksanaan lomba storytelling. Untuk peserta yang masuk sampai pagi ini ada 13 peserta, ya semua dari kelas 5. Kemarin ada yang mendaftar dari kelas 4, tapi mohon maaf sekali karena memang sesuai ketentuan hanya untuk kelas 5 saja. Begitu. Nah, adik-adik yang terkasih, terima kasih responnya yang luar biasa dan saya yakin sudah mulai mempersiapkan videonya ya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita melihat lagi kriteria-kriteria apa saja yang perlu adik-adik siapkan. Saya langsung untuk peserta saya yakin sudah oke gitu ya sampai hari ini, kita langsung pada teknik pelaksanaan saja. Untuk babak penyisihan,
Peserta didik memilih satu tema, fable, folklore, atau legend dari Indonesia. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah dari Indonesia. Kalau memilih fable, fable-nya dari Indonesia seperti apa ya? Nah, yang harus adik-adik perhatikan adalah ada di dalamnya karakteristik budaya Indonesia. Nah, silakan ditambahkan. Untuk storytelling itu kita bisa mengeksplorasi lebih dalam, menambahkan sedikit-sedikit dari budaya Indonesia boleh tentu saja. Tapi diperhatikan untuk alur ceritanya mungkin kalau adik-adik bingung, ya kita sesuaikan dengan alur yang ada. Kalau membuat cerita sendiri bagaimana? Kalau adik-adik ingin membuat cerita sendiri pun, itu masih misalnya fable membuat cerita sendiri, oke, silahkan, tetapi catatannya ada di dalamnya karakteristik atau kebudayaan Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk video penampilan itu durasinya maksimal 5 menit ya. 5 menit, maksimal 5 menit, berarti lebih dari 5 menit bagaimana? Kalau lebih dari 5 menit kami akan diskualifikasi. Tetapi kalau kurang dari 5 menit masih bisa gitu ya. Kemudian format videonya MP4 ya, kemudian posisinya landscape ya, sama seperti begini ya landscape. Kemudian resolusi minimal 720. Kalau itu diikuti sehingga hasil videonya maksimal. Kemudian peserta mengupload video penampilan ketautan yang akan di-share. Mohon Bapak-bapak tim IT di sana ya, silahkan di-share untuk tautannya supaya adik-adik bisa copy paste untuk tautannya. Silahkan untuk pengumpulan video sudah bisa nanti dikumpulkan melalui link tersebut. Kemudian batas waktu pengumpulannya kapan? Untuk batas waktu pengumpulannya itu adalah 15 April ya, 15 April 2022 itu maksimal. Silahkan, cukup waktu saya yakin untuk mempersiapkan videonya. Kemarin ada yang bertanya, bolehkah diedit? Nah, ini akan saya jelaskan Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih. Editing itu hanya untuk introduction atau untuk closingnya bolehlah diedit, tetapi untuk bagian ceritanya dari awal sampai akhir tolong tidak ada pengeditan ya. Karena itu akan mempengaruhi penilaian. Jadi editing hanya boleh pada introduction, pada perkenalan misalnya, atau pada closing, penutup itu boleh silahkan. Tetapi untuk cerita dari awal sampai akhir, tolong itu tanpa editing. Kemudian, pakai kostum properti, wah itu menjadi hal yang diharapkan.